Gimana nih sumber daya masyarakatnya mau bagus kalau misalnya makannya aja belum oke. Salah satu permasalahan kita adalah stunting, Pak. Nah, untuk bonus demografi dan stunting, Pak. Stunting, oke. Prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi. Hingga tahun 2023 masih di angka 21,6%. Gimana tuh, Pak? Iya, jadi stunting ini memang masalah karena dia menghambat tumbuh kembangnya anak-anak kita dan dampaknya seumur hidup. Karena saya tidak usah ulang di depan teman-teman semuanya, itu kemampuan belajar, kualitas fisik itu menjadi jauh di bawah harapan. Nah, tapi penanganannya tidak bisa ketika udah sekolah. Jadi nggak cukup dikasih makan siang, udah terlambat. Nggak cukup. Jadi, iya, yang dikasih makan siang ibu hamil, bukan anak yang sudah. Ibu-ibu hamil itulah yang harus dipastikan nutrisinya cukup, karena di situ yang kita butuhkan. Jadi intervensinya bersatu nih, intervensinya di usia dini, bahkan di usia ibu hamil, memastikan kesehatan ibu hamil ini krusial sekali. Kemudian 1000 hari pertama dari usia bayinya, itu kira-kira yang harus menjadi perhatian. Lalu pastikan imunisasinya semua tuntas, pola asuhnya benar. Jadi bukan hanya bicara tentang satu jenis makanan, tapi kita harus memastikan bahwa semua nutrisi sehat, pola asuh benar, imunisasi benar di usia dini anak-anak. Lalu yang tidak kalah penting, itu kita tidak boleh membuat ribet ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Justru dibuat semudah mungkin, di mana saja, kapan saja. Sekarang pertanyaan sederhana, mengapa kita harus peduli pada ibu hamil? Karena dia sedang mengandung calon warga negara kita. Jadi kita sedang melindungi warga negara kita yang dikandung oleh ibu itu. Apapun status dia sebutlah statusnya, KTP-nya belum jelas, karena rumahnya nggak jelas. Ya itu kan ibunya. Anaknya dosa apa dengan itu? Nggak punya dosa dia. Kenapa kita hukum si ibu? Ini sederhana sekali. Kita melindungi bayi. Bayi itu tidak usah ditanya KTP-nya. Dia belum tentu KTP-nya di mana. Dan dia juga belum punya warga negara. Karena itu kalau ibu hamil, kewarganegaraan apapun, KTP apapun, kondisi sosial ekonomi apapun, negara harus membantu apa yang dia butuhkan. Karena kita sedang menyelamatkan bayi yang dalam kandungannya. Nah, filosofi ini menurut saya harus dipahami oleh semua. Lalu saya ingin sampaikan soal ini, soal policy ini. Kenapa saya perlu sampaikan? Ini wilayah yang sudah dikelola oleh daerah. Jadi pemerintah pusat itu harus memberikan guideline. Ini concern kami. Saya pernah menjadi pemerintah daerah dan kita tidak ditegur dalam urusan-urusan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan untuk anak usia dini, pelayanan tidak. Kita ini ditegur pemerintah pusat kalau belanjanya belum habis. Kita ditegur kalau uangnya mampir di bank. Tapi kita tidak ditegur untuk isu-isu kesra. Nah, ke depan kami akan buatkan sistem sehingga tiap bupati, wali kota, gubernur, mereka punya indikator-indikator kesehatan yang harus mereka penuhi di wilayah mereka masing-masing. Jadi kepala dinas kesehatan tidak usah bertempur dengan bupati, wali kota, dan dokter-dokter sana nggak usah bertempur, karena yang bertarung tuh dokter-dokter, tenaga kesehatan, meminta anggaran lebih, meminta fasilitas lebih, karena mereka lihat di lapangan, tapi keputusan politiknya tidak ada. Nah, kalau dari pusat tidak ada dorongan dari pusat apa? Tunjukkan faktanya. Daerah Anda membutuhkan A, B, C, D, F, G, maka APBD-nya harus dialokasikan untuk itu. Kalau tidak, nanti transfer dari pusat akan dikurangi. Jadi ada tekanan dari pusat, karena kalau tidak akan sulit sekali. Lalu terkait soal susu dan tidak nih, menurut saya begini, banyak anak-anak kita ini yang punya istilahnya lactose intoleran.
laktos intoleran. Dan kita ini punya laut yang luas, kita punya sumber pangan dari laut yang banyak, sehingga yang penting nutrisinya, bukan harus jenis susu. Kalau udah jenis susu nanti pabrik-pabrik susu yang akan hidup dari proyek ini. Tapi kalau kita dorong ikan maka kita akan bisa mendapat ikan itu hampir di semua tempat dengan mudah. Di danau dapat, di laut dapat, dan harganya terjangkau, aksesnya mudah. Bila anak dibiasakan dari awal untuk makan makanan sehat yang produksinya di dalam negeri dengan mudah, maka ke depan dia tidak dilatih untuk menjadi konsumen impor-impor balang dari luar.